Bertemakan kehidupan Wild West ala koboi-koboi Amerika dulu, terlihat wanita cantik ini berdiri meratapi nasib di depan jendela. Dan selamat datang di Alpha Movie. Bersama saya, kita lalui sebuah cerita bersama. Film mengisahkan seorang wanita penghibur bernama Angel yang sangat primadona di tempat dia bekerja. Puluhan orang meneriakkan namanya untuk mendapat jatah bisa bersamanya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang pemuda tampan bernama Michael yang memiliki sebuah peternakan dan ladang yang bagus. Menjalankan kegiatan sehari-hari sebagai seorang peternak dan petani, namun tetap tak lupa juga untuk dekat pada Tuhannya. Suatu hari ketika sedang mengantar hasil ladangnya ke kota, dia pun kemudian melihat Angel yang sedang berjalan di tengah kota. Tentu tatapannya tidak bisa lepas seketika itu melihat betapa cantiknya wanita ini. Dia pun kemudian menanyakan tentang Angel kepada bapak yang membeli hasil panennya. Dengan niatan kuat ingin menjumpai Angel ini, bapak tersebut pun memberitahunya bahwa Angel adalah seorang wanita penghibur yang begitu populer di kota ini, sehingga akan sangat sulit bisa mendapat antrian untuk bertemu dengannya. Tampak tak terlalu menggubris informasi dari si bapak, tatapan Michael tampak tak bisa lepas dari Angel. Adegan kemudian berpindah ke Angel yang sedang berada di dalam kamar, namun tak lama nampak datang majikannya menjumpainya. Terlihat kasar dan menyeramkan, pria ini kemudian menyiksa Angel dengan menceburkan kepalanya ke dalam tong air, sembari menuduhnya menyembunyikan sesuatu darinya. Untungnya tak lama berselang, maminya pun masuk untuk menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan pria ini. Tapi nyatanya mami ini juga bukannya membela, namun malah justru menamparnya karena terus melawan. Mami pun akhirnya menyuruh pria ini mempersiapkannya untuk melayani tamu berikutnya dan kemudian pergi dari tempat itu. Sedang siap-siap dan berdandan, tiba-tiba Michael yang entah dari mana bisa masuk ke kamarnya Angel ini. Di sini Angel tentu ramah dengannya dan menganggapnya adalah tamu seperti biasanya. Namun Michael di sini tampak sangat sopan, malu-malu dan sangat canggung ketika Angel coba ingin melayaninya dan kemudian menjelaskan ke Angel bahwa dia tidak di sana untuk menyuruh Angel menemaninya, melainkan hanya ingin berbicara kepadanya. Merasa aneh dengan tingkahnya, Angel pun coba mengusirnya secara halus. Singkat cerita, akhirnya Michael pun berhasil berbincang-bincang dengan Angel di sini, memperkenalkan dirinya sebagai seorang pria single baik hati yang memiliki maksud untuk menikahi Angel dan membawanya pergi dari sana. Ya, tentu hal ini ditertawakan oleh Angel yang menganggap hal ini semua sama dengan pria-pria lain yang sebelumnya ditemui. Namun dengan tatapan tajam dan meyakinkan, dia coba meyakinkan Angel. Semakin muak dengan pembicaraan ini, Angel akhirnya benar-benar mengusirnya keluar dari kamar itu. Adegan kemudian memperlihatkan lagi si Michael ini kembali menemui Angel. Di pertemuan kedua ini, lagi-lagi mereka hanya mengobrol-ngobrol dan Angel pun mempertanyakan bagaimana bisa Michael mendapat giliran lagi untuk bersamanya. Dan Michael pun menjawab bahwa dia membayar ekstra. Di sini lagi-lagi tampak Michael begitu memiliki niat yang tulus untuk menikahi Angel dan membawanya keluar dari sana. Namun Angel tetap tidak menggubrisnya. Dan waktunya bersama Angel harus selesai dan dia pun dipersilakan keluar oleh penjaga tempat hiburan di sana. Di luar dia pun menceritakan kepada temannya bagaimana dia kembali ditolak oleh Angel dan temannya pun menyarankan untuk menyerah karena tidak ada wanita yang setimpal dengan uang yang sudah dia keluarkan begitu banyak oleh Michael. Berpindah ke Angel yang sedang makan bersama sesama wanita penghibur di sana. Salah satu wanita di sana menanyakan tentang Michael yang belakangan sering datang ke sana. Dengan ketus, Angel pun mempersilahkan wanita itu mendekatinya kalau mau. Sesampainya di sana untuk ketiga kalinya, Michael langsung digoda oleh wanita penghibur tadi. Tapi dia langsung menolaknya dan naik untuk segera menjumpai Angel lagi. Di pertemuan ketiga kali ini, Michael berusaha lebih keras untuk memaparkan fakta bahwa jalan yang akan diberikannya ke Angel adalah yang terbaik. Di sela pembicaraan itu, Michael pun memegangi wajah Angel dengan tatapan yang sangat menyentuh dan kemudian menciumnya. Angel yang mengira Michael akhirnya juga akan menyalurkan hasratnya kepadanya ternyata dibuat tersadar bahwa Michael ini adalah pria yang berbeda. Dia begitu tulus mengatakan kepada Angel bahwa hubungan itu baru cocok dilakukan ketika Angel sudah jatuh cinta kepadanya. Namun Angel membalasnya dengan jawaban yang kemudian menyakiti hatinya Michael dan Michael pun pergi dari sana dengan kecewa. Namun di sini terlihat Angel seketika akhirnya tersentuh hatinya melihat usaha Michael ini.
Oke, sebelum berlanjut lebih jauh, kita akan flashback sedikit tentang kehidupan Angel saat kecil. Angel ini lahir dari sebuah hubungan gelap di mana ibunya sendiri adalah selingkuhan dari seorang pejabat ternama yang kemudian suatu hari meninggalkan ibunya. Ayahnya pun kemudian menendang ibunya dan Angel keluar dari rumah yang diberikannya. Mereka pun akhirnya hidup kesusahan sampai suatu hari harus menggadaikan perhiasan-perhiasan yang diberikan suaminya. Namun tetap aja tidak cukup. Ibunya terpaksa harus melacurkan diri demi menghidupi anaknya ini. Namun sayang harus terkena penyakit yang kemudian membuatnya harus meninggal. Angel yang sebatang kara akhirnya dijual oleh pria yang sangat dekat dengan ibunya dan berakhir ke sebuah rumah bordir yang dimiliki oleh seorang bernama Duke, di mana pada suatu hari pelanggan yang hendak bersamanya adalah ayahnya sendiri. Setelah kejadian itu, ayahnya akhirnya sadar bahwa perempuan yang ditidurinya adalah anaknya sendiri dan berakhir harus mengakhiri nyawanya sendiri karena merasa berdosa. Di hari setelah itu, Angel pun lari dari rumah bordir milik Duke tersebut. Oke, kembali ke Angel yang sekarang. Satu momen dia sedang makan bersama Mami karena sudah tersentuh dengan ide Michael. Angel pun coba membunyikan ide bahwa dia ingin berhenti kerja dari sana dan coba menikah. Hal ini pun membuat Mami tertawa dan akhirnya marah padanya karena merasa Angel tidak tahu diuntung. Tak sampai di sana, begitu diantar kembali ke kamarnya, McGowan anak buah Mami pun langsung menyiksanya. Seperti kontak batin, hati Michael tampak gelisah dan langsung nyamperin Angel ke kediamannya. Memaksa ke atas untuk menemui Angel dan melewati hadangan Mami, Michael pun harus dikejutkan dengan kondisi Angel yang sedang terbaring lemah dan penuh lebam di mukanya. Michael langsung memaksa untuk membawanya pergi dari sana. Namun, Mami melarang dan memintanya membayar seluruh utang Angel kepadanya. Tanpa pikir panjang, Michael pun memberikan Mami uang dan membawa Angel pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Angel yang terbangun di kamar kemudian harus berbincang dengan Michael. Lagi-lagi, Angel merasa tidak nyaman dengan dia yang harus keluar dari rumah bordir Mami dan masih berpikir untuk kembali. Namun dengan ikhlas, Michael tetap teguh pada pendiriannya untuk menjadikannya istri. 3 minggu kemudian, begitu terbangun dengan kondisi yang sudah baik, Angel langsung coba pergi dari sana. Mengetahui bahwa Angel sudah pergi, Michael pun kemudian langsung mengejarnya. Angel di sana merasa marah dan menampar Michael dengan menyatakan bahwa dia bukan budaknya Michael. Namun Michael dengan sabar hanya memberikannya botol air dan jaket untuk perjalanannya, memberitahu jalan kembali ke rumah bordir serta jalan pulang ke rumah. Selebihnya adalah pilihan Angel sendiri dan Michael pun pergi dari sana. Tak lama menunggu di rumah, Angel pun akhirnya kembali dengan rasa lelah. Tanpa banyak berkata-kata, Michael pun langsung memberikannya makan dan minuman. Setelah Angel memilih kembali ke rumah, hari-hari mereka pun tampak sangat bahagia. Michael mengajarinya arti kehidupan dan mereka pun melewati hari-hari mereka dengan sangat ceria. Dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh dari dalam hati Angel yang melihat betapa tulusnya Michael menjaga, merawat, dan menyayanginya. Scene kemudian memperlihatkan Paul, suami dari adik perempuan Michael, kembali ke peternakan dan menjumpai Michael di sana. Melihat Angel di dalam rumah dengan pakaian istrinya membuat Paul sedikit bersikap dingin. Di satu kesempatan dia pun berbicara empat mata dengan Angel dan merendahkannya. Karena Paul tahu betul siapa Angel sebenarnya. Namun dengan biasanya saja Angel pun menjawab semua pertanyaan Paul. Di kesempatan lain, Paul yang coba berbicara dengan Michael memberitahunya bagaimana istrinya adalah seorang pelacur dan orang rendahan seperti itu tak pantas bersamanya. Mendengar itu, Michael sangat marah dan memukulnya. Meski kemudian berbaikan, Michael coba memberitahu Paul untuk bersikap positif kembali dan tidak menjelekkan orang lain. Di suatu pagi, setelah beberapa kali mendapatkan mimpi buruk tentang kehidupannya, Angel berlari keluar rumah dan mencoba menumpangi Paul yang hendak pergi dari sana. Meskipun tampak tak sudi, Paul akhirnya memberikannya tumpangan. Di tengah jalan, mereka pun sempat beristirahat dan Paul tampak tetap merendahkan dan merasa Angel membohongi Michael untuk mendapatkannya. Di tengah pembicaraan itu, Paul coba melancarkan aksi bejatnya dengan menagih Angel untuk tumpangannya ke kota. Angel pun akhirnya setuju untuk melayani gelora nafsu bejat Paul ini. Sesampainya di kota, Angel melihat rumah bordir tempat dia bekerja dulu sudah habis terbakar dan menanyakan penduduk sekitar tentang apa yang terjadi. Dia pun kemudian terbujuk rayu dengan pemilik rumah bordir lainnya di kota dan kemudian setuju untuk bekerja di sana. Ya tentunya dicicip pertama dulu sama majikannya. Michael yang sudah kecarian Angel begitu melihat Paul kembali ke sana pun akhirnya menuju kota dengan marah. Dia langsung gercep masuk ke rumah bordir untuk mencari Angel di atas, kemudian membawanya pergi, meski harus berhadapan dengan tukang-tukang pukul di sana. Malu dengan perbuatannya, Angel merasa sangat hina dan segera membersihkan badannya di sungai.
tapi Michael menghampirinya dan memaafkannya. Singkat cerita, kehidupan mereka pun diteruskan dengan hari-hari yang bahagia. Suatu hari mereka harus menolong sebuah keluarga yang tinggal di kereta kuda di mana istrinya akan segera melahirkan, dan mereka pun kemudian tinggal bersebelahan dengan Michael yang menolongnya dan istrinya. Di suatu perbincangan santai, Angel tampak cemburu kecil dengan keluarga Altman yang mereka tolong dan istrinya yang baru melahirkan seorang bayi perempuan karena Michael sangat menginginkan seorang anak. Di sana dia berterus terang kepada Michael bahwa dia tidak bisa memiliki anak karena rahimnya sudah dirusak oleh Doug saat dia masih bekerja sebagai wanita penghibur dulu. Dengan positifnya, Michael menghiburnya dan mengatakan bahwa dia tetap mencintainya apapun itu. Ternyata hal ini membawa pikiran berat untuk Angel dan akhirnya di suatu pagi dia kembali lari dari kehidupan Michael. Tapi kali ini Angel sudah tidak kembali menjadi wanita penghibur lagi. Dia pergi ke San Francisco dan bekerja sebagai koki di sana. Namun sialnya di sini Angel malah bertemu Doug kembali di sana dan harus ditangkap untuk kemudian dijadikan kembali sebagai wanita penghibur. Singkat cerita, dengan pertolongan Tuhan, suatu hari di rumah bordir milik Doug, dia berhasil membuat kerusuhan di sana yang membuat Doug harus diamuk massa dan dia berhasil kabur kembali. Cerita kemudian berlanjut ke 3 tahun kemudian. Di sini tampak Paul yang datang ke San Francisco untuk mencari Angel dan kemudian menemukannya di sebuah tempat penampungan dan sekolah di mana terlihat Angel tampak bahagia di sana memulai hidup barunya sebagai orang yang bersih dan suci. Paul menjelaskan semua keadaan di rumah dan meminta maaf kepada Angel untuk segala kesalahannya di masa lalu. Dia pun kemudian memohon kepada Angel untuk kembali pulang karena Michael sangat menunggunya dengan sangat tersiksa selama ini. Angel pun akhirnya merenungkannya dan momen itu pun tiba. Di mana ketika sedang bekerja di ladang, Michael akhirnya melihat Angel dari kejauhan. Tangis bahagia pun tak terhindarkan dan Angel mengatakan kepada Michael bahwa nama aslinya adalah Sarah. Bersamaan dengan itu, mereka pun akhirnya hidup bahagia, dikaruniai oleh anak yang tentunya sangat diinginkan oleh Michael. Dan film pun selesai. Jangan lupa selalu dukung Alpha Movie untuk terus berkembang dan memberikan rangkuman alur film yang lebih menarik lagi. Dengan mensubscribe channel ini, like dan share alur film yang ada hanya di Alpha Movie. Memberikan rangkuman cerita film secara singkat, padat, dan tidak membosankan. Sampai jumpa.